Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah yang mana berkat beliau kita bisa menjalankan aktivitas keseharian kita. Dan semoga senantiasa kita tetap dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang infrastruktur bisnis. Yang mana infrastruktur bisnis adalah arsitektur yang terdiri atas hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk mengantarkan pelayanan bisnis kepada pegawai, pelanggan, dan partner. Infrastruktur bisnis ini mereferensi pada kombinasi hardware seperti server dan klien pada sebuah organisasi. Juga membutuhkan jaringan dalam menghubungkan hardware dan aplikasi software yang digunakan dalam mengantarkan layanan bisnis kepada pegawai, pelanggan, dan partner. Infrastruktur bisnis mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan responsibilitas. Infrastruktur bisnis juga harus fleksibel dengan mempertimbangkan teknologi baru untuk mendukung perubahan dalam bersaing secara efektif. Di sini juga infrastruktur bisnis harus memiliki karakteristik berupa connectivity, compatibility, modularity, dan personel IT yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai. Yang mana connectivity adalah konsep untuk menghubungkan semua pengguna, area fungsional, dan aplikasi perusahaan yang memungkinkan untuk berbagi informasi, sehingga berdampak pada perluasan implementasi aplikasi. Informasi yang dibagikan oleh pengguna disediakan oleh berbagai aplikasi yang dimiliki perusahaan, di mana aplikasi ini akan bernilai jika dibentuk dan digunakan sebagai yang diinginkan. Berikutnya, compatibility, yang mana compatibility adalah kemampuan untuk membagikan berbagai macam informasi dan aplikasi melalui komponen teknologi di dalam perusahaan secara menyeluruh. Compatibility ini membantu perusahaan untuk memberdayakan karyawan, menghasilkan data yang berisi informasi dan ketersediaan pengetahuan di dalam perusahaan. Dan berikutnya, modularity, yaitu modularitas akan memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk membangun aplikasi baru dengan cepat dan memodifikasi aplikasi existing berdasarkan konsep di mana aplikasi perangkat lunak lebih mudah dikelola ketika rutinitas yang dibutuhkan dilaksanakan dengan menggunakan modul terpisah. Dan yang terakhir, IT personel, yang mana merupakan bagian yang sangat penting. IT personel tersebut termasuk bagian yang sangat penting bagi implementasi aplikasi. Personel IT harus mengetahui bagaimana menggunakan sumber daya IT yang dimiliki perusahaan dan teknologi lain di luar perusahaan. Personel IT juga memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis perusahaan yang digunakan untuk menerapkan aplikasi yang dapat mendukung strategi bisnis perusahaan. Dalam infrastruktur bisnis, terdapat dua komponen utama yang berperan penting, yaitu yang pertama, technical business infrastruktur yang mana di dalamnya berisi hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Dan yang kedua, human business infrastruktur, yang mana di dalamnya berupa keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, nilai, norma, dan pengetahuan. Untuk technical business infrastruktur terdiri dari beberapa komponen. Untuk komponen yang pertama yaitu perangkat keras atau bisa disebut dengan perangkat keras infrastruktur bisnis, dan yang kedua perangkat lunak bisnis. Yang mana untuk menjalankan bisnis maka dibutuhkan komponen berupa jaringan telekomunikasi yang nantinya akan menjembatani bisnis antara perusahaan dengan konsumen ataupun melakukan operasi internal. Komponen tersebut terdiri dari beberapa jaringan komunikasi, di antaranya yaitu Local Area Network atau LAN. Local Area Network ini merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal, seperti jaringan pada sekolah, kampus, maupun perkantoran. Dan berikutnya Metropolitan Area Network atau juga bisa disingkat dengan MAN, yang mana merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN.
Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan komputer MAN ini bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota yang lainnya. Berikut yang nomor 3 dari jaringan komunikasi, yaitu Wide Area Network, yang mana juga bisa disingkat dengan WAN. Merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada jenis komputer LAN dan MAN. Teknologi jaringan WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari suatu benua ke benua lainnya. Jaringan WAN bisa terdiri dari berbagai jenis jaringan komputer LAN dan WAN. Karena luasnya wilayah cakupan dari jenis jaringan komputer WAN. Jaringan WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik serta menanamkannya di dalam tanah maupun melewati jalur bawah laut. Dan yang keempat yaitu Internet 1. Internet 1 adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, ataupun warung internet. Dan yang terakhir Internet 2, yang mana internet ini dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lainnya di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Yang dari sini berikutnya perangkat lunak bisnis, yang mana perangkat lunak bisnis ini menggunakan perangkat lunak untuk mendukung infrastruktur bisnis. Di sini ada 5 perangkat lunak. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau bisa disingkat dengan ERP. Dan yang kedua, Supply Chain Management atau bisa disingkat dengan SCM. Dan yang ketiga, Customer Relationship Management. Dan yang keempat, Enterprise Application Program. Dan yang terakhir, Knowledge Management System. Di sini Enterprise sendiri atau Enterprise Resource Planning di sini merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengelolaan sumber daya perusahaan, yaitu keuangan, sumber daya manusia, logistik. Ketiga sumber daya tersebut akan membentuk sistem informasi back office bagi perusahaan dalam rangka mendukung kegiatan bisnis utama. Adapun definisi ERP adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi baik manusia, uang, material, dan manajemen dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi sehingga hanya dibutuhkan satu kali input data untuk setiap transaksi dan akan berpengaruh dengan fungsi lain di dalam modul sistem informasi. Syarat terpenting dari sistem ERP adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah membangun berbagai kebutuhan pada suatu software dalam satu logical database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Dan yang kedua, membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise. Dan yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Dan yang terakhir, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Berikutnya yang kedua dari perangkat lunak yaitu Supply Chain Management atau bisa disingkat dengan SCM. SCM adalah merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan, sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. Supply Chain Management memiliki keterkaitan secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi logistik perusahaan, pembelian, dan hutang serta manajemen mitra. Adapun definisi Supply Chain Management adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi atas kebutuhan barang dan jasa dan juga meliputi manajemen para mitra
dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan material suatu organisasi. Supply chain management berusaha mencapai optimasi global, merupakan proses untuk menemukan strategi terbaik bagi keseluruhan supply chain management. Sistem WIT adalah sangat menantang untuk mendesain dan mengoperasikan supply chain management yang secara keseluruhan biayanya minimal serta service levelnya terjaga. Di sini ada 3 macam yang harus dikelola dalam supply chain management, yaitu yang pertama aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Dan yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Dan yang ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Integrasi supply chain management dilakukan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas sepanjang supply chain sehingga dapat meningkatkan performasi anggota supply chain. Dan yang ketiga yaitu dari salah satu perangkat lunak berupa Customer Relationship Management, yang mana bisa juga disingkat dengan CRM. Customer Relationship Management adalah merupakan aplikasi terpadu memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal hubungan kepada pelanggan dengan memiliki keterkaitan yang erat secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi penjualan serta piutang. Customer Relationship Management lebih berfokus kepada upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan agar dapat diberikan layanan secara cepat dan tepat. Adapun definisi Customer Relationship Management yaitu adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi meliputi manajemen para pelanggan dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhnya tingkat kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi dengan pelanggan. Dan yang keempat, Enterprise Application Program atau bisa disebut dengan EAI, yaitu merupakan konsep integritas berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data. EAI berfungsi sebagai penghubung ERP dengan SCM atau ERP dengan CRM. Dan yang terakhir, Knowledge Management System atau KMS. Di sini KMS adalah suatu sistem TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam pengertian sebuah sistem aplikasi yang mengkombinasikan dan mengintegrasikan fungsi untuk sebuah perlakuan kontekstual terhadap masing-masing pengetahuan eksplisit dan tasit selama sebuah organisasi atau bagian organisasi tersebut menjadi target dari tindakan manajemen pengetahuan. Sampai di sini dulu pertemuan kita tentang infrastruktur bisnis. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang tidak batasnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.